Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Ayu Puspitasari. Saya di sini akan menjelaskan bab 8 tentang pasar modal, pasar uang, dan pasar valuta asing. Yang pertama, tentang pasar modal. Pengertian pasar modal itu sendiri adalah kegiatan transaksi yang berhubungan dengan efek-efek, biasanya untuk efek-efek yang memiliki jangka panjang. Yang kedua, instrumen pasar modal meliputi 1. Obligasi, 2. Saham, ketiga waran, keempat REIT, dan kelima reksadana. Manfaat dari pasar modal: 1. Menjadikan manajemen profesional, kedua alternatif investasi, ketiga alternatif sumber dana atau modal, keempat indikator ekonomi makro. Lembaga-lembaga yang terkait dengan pasar modal: 1. Badan Pembina Pasar Modal, kedua Badan Pengawas Pasar Modal, yang ketiga lembaga penunjang pasar modal meliputi pasar perdana, pasar sekunder, dan penerbitan obligasi. Karakter-karakter pasar modal yaitu dinamis, teratur, atraktif, logis, dan interdependensi. Fungsi dari pasar modal adalah sebagai sumber penghimpun dana, sebagai sarana investasi, pemerataan pendapatan. Yang kedua adalah pasar uang. Pengertian pasar uang adalah pasar uang merupakan pasar yang menyediakan produk keuangan baik berupa aktivasi fisik, surat berharga, atau valuta asing. Dan instrumen pasar uang meliputi bank acceptance atau wesel tagih, kedua sertifikat deposito, yang ketiga commercial paper, yang keempat sertifikat Bank Indonesia. Fungsi pasar uang itu sendiri meliputi sebagai perantara jual beli surat-surat berharga jangka pendek, sumber permodalan bagi pelaku pasar yang akan melakukan investasi, sebagai perantara investor luar negeri yang akan berinvestasi pinjaman jangka pendek. Tujuan dari pasar uang itu sendiri adalah untuk mampu memenuhi suatu kebutuhan jangka pendek, untuk mampu memenuhi suatu kebutuhan likuiditas, untuk memenuhi suatu dana atau modal kerja, sedang mengalami kalah yang clearing. Yang ketiga, pasar valuta asing. Pengertian pasar valuta asing adalah mekanisme di mana orang dapat mentransfer daya beli antar negara, memperoleh atau menyediakan kredit untuk transaksi perdagangan internasional, dan minimalkan kemungkinan resiko kerugian akibat terjadinya fluktuasi kurs suatu mata uang. Adapun peserta dalam pasar valuta asing adalah dealer, falas bank, dan non-bank, 2. Perusahaan dan individu, ketiga spekulator dan arbitrase, yang keempat bank sentral. Adapun jenis-jenis transaksi pasar valuta asing meliputi transaksi spot, transaksi forward, dan transaksi swap. Jenis-jenis pasar valuta asing dibagi menjadi 2, valuta asing fisik dan valuta asing non-fisik. Valuta asing fisik adalah uang asing dalam artian sebenarnya, yakni uang asing dalam bentuk logam atau kertas. Yang kedua, valuta asing non-fisik yaitu uang asing yang dalam bentuk uang giral atau surat-surat berharga lain, contohnya adalah cek, wesel, travelers, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah kelebihan dan kekurangan pasar valuta asing. Kelebihan pasar valuta asing adalah 1. Transaksi dapat dilakukan 24 jam, 2. Harga jual yang stabil terhadap setiap mata uang yang ada, 3. Biaya transaksi lebih murah, 4. Kenaikan ataupun penurunan harga pada mata uang bisa dijadikan keuntungan apabila dapat mengambil kesempatan. Yang terakhir, daya beli investor melebihi jumlah modal yang ada. Dan kekurangan pasar valuta asing adalah 1. Resiko kurs pertukaran tidak bisa dipastikan dan sulit diprediksikan. Yang kedua, sangat sudah dilakukan oleh pertukaran tidak bisa dilakukan diprediksikan masyarakat menengah. Sangat mudah dilakukan oleh masyarakat menengah ke bawah. Dan terakhir, asal negara menjadi pengaruh kesuksesan karena terdapat resiko yang muncul karena campur tangan dari pemerintah pada mata uang yang diperdagangkan.
Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.